Continue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kuliah Mekanika Fluida 1 yang mana pada siang hari ini kita pertemuan kedua ya. Dan jangan lupa nanti setelah selesai kuliah kalian juga absen di link Google Form yang sudah saya share kemarin, minggu kemarin ya. Nah, itu linknya juga cuma satu, itu Google Form untuk seluruh mata kuliah saya. Nanti tolong absensinya di Google Form yang telah saya share ya. Apa ada yang belum tahu Google Form-nya? Jadi linknya tetap itu terus Pak ya sampai Tetap perkuliahan. itu terus sampai perkuliahan selesai. Nanti saya merekapnya juga dari situ. Ketika akan UTS akan saya rekap dan saya cocokkan dengan screenshot ketika saya perkuliahan, entah itu pakai Zoom atau yang lainnya. Ya. Siap Pak, siap. Ini mata kuliah yang diampu sama Bapak ya Pak ya? Khusus yang Apa? diampu. Ini mata kuliah yang khusus dibimbing sama Bapak ya Pak yang absen. Ini khusus mata kuliah saya saja. Di situ kan ada Mekanika Fluida 1, ada elemen mesin 1, sama ada pompa kompresor. Itu semua mata kuliah yang saya ampu. Jadi, tapi nanti kalian tolong dipilih itu mata kuliah apa yang kalian tempuh di kebetulan yang saya ampu ini atau yang sedang kita lakukan. Tuh. Oke, kita langsung saja mulai untuk pertemuan kedua ini. Ini sudah kelihatan ya? Halo? Sudah kelihatan. Oke, kalau sudah saya slideshow. Oke, jadi di pertemuan kedua ini kita sudah mulai membahas apa itu mekanika fluida dan apa saja yang berhubungan dengan mekanika fluida. Kalau di pertemuan awal kemarin atau pertemuan pertama, ini penyampaian kontrak kuliah, terus RPS, sama pendahuluan. Nah, kita sekarang sudah masuk ke pertemuan kedua, berarti sudah masuk ke mulai ke pokok pembahasan dari mekanika fluida. Oke, saya next. Sedikit saya ulangi, jadi fluida atau definisi fluida di sini secara sederhana, secara gamblang, secara singkat bisa kita pahami, yaitu suatu zat, ya ingat, suatu zat yang mempunyai kemampuan berubah secara kontinu, ya. Nah, kapan dia mengalami perubahan? Yaitu apabila mengalami geseran atau mempunyai reaksi terhadap tegangan geser. Meskipun itu entah itu geseran, entah itu reaksi yang dialami itu kecil, maka fluida itu akan mengalami perubahan. Contoh, fluida atau air, ngomong air saja, ketika ditaruh di ember kelihatan tenang. Terus kemudian ada angin, maka dia seolah-olah itu berubah. Padahal seberapa besar toh angin yang mengenai air tadi. Nah, tapi air itu akan berubah. Itu kalau fluida cairan. Lah apalagi kalau fluida berupa gas atau udara. Maka dia juga akan mengalami, dan ini malah lebih sensitif ya. Jadi pergeseran kecil atau perubahan kecil dia juga akan mengikuti. Itu adalah definisi dari fluida.
Seperti halnya kita ketika renang. Ternyata kalau di kedalaman 5 meter itu tekanan pada tubuh kita itu nggak terasa berat. Tapi kalau sudah berada di kedalaman mulai dari 10 meter ke atas, itu seolah-olah tubuh kita itu ditekan. Ditekan dari mana? Berbagai macam arah. Ya dari atas, ya dari bawah, samping kanan kiri, itu depan belakang itu akan menekan kita. Nah, itu kenapa? Karena fluida ini akan semakin dalam, maka tekanannya semakin kuat. Maka di sini juga jangan heran saya bisa menggambarkan kenapa sih orang yang kebanyakan di tepi pantai rumahnya atau dekat dengan pantai, terus dia memang hobi untuk snorkeling atau yang lainnya. Kenapa yang terganggu? Kalau dia tidak memakai alat itu kok sering yang terganggu adalah pendengarannya. Ya. Nah, karena apa? Mungkin dia waktu itu ketika menyelam ini dengan kedalaman tertentu yang mana sampai-sampai kendang telinganya ini tidak kuat menahan tekanan dari fluida atau air. Maka otomatis kalau itu dilakukan terus-menerus tanpa adanya pengaman, maka akan mempengaruhi pendengaran. Bahkan saya punya teman itu sampai mencair keluar cairannya itu dari telinganya itu. Itu karena ketika dia memang senangnya hobinya itu renang di laut lepas. Ya. Di laut lepas ya meskipun tidak di tengah-tengah laut, tapi ya dengan kedalaman tertentu ini sudah menyebabkan pendengarannya terganggu karena kendang telinganya sudah tidak bisa menahan air lagi, tekanan air itu. Nah, fluida kemarin ini intinya terbagi menjadi 2. Apa itu? Gas dan cairan. Nah, ini juga bisa didefinisikan kalau jenis fluida itu ada 2, kompresibel dan apa kemarin? Incompressible. Kompresibel itu artinya bisa dimampatkan. Sehingga di sini gas itu didefinisikan tidak mempunyai permukaan bebas. Ya. Gas itu tidak ada. Siapa yang tahu permukaannya gas atau udara? Misalkan udara itu berwarna. Siapa yang tahu? Kan tidak ada yang tahu loh. Permukaannya di mana dia. Karena dia memenuhi ruangan. Di samping itu masanya ini selalu berkembang. Ingat, masanya berarti kalau kita berbicara massa itu apa? Apa bedanya massa dengan berat? Gravitasinya, Pak, mungkin. Kalau massa itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Tapi kalau berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Lah massa besar kecilnya massa itu tergantung salah satunya dari volumenya. Ya. Contoh saja gas ditaruh di ruangan katakanlah ukuran 50 meter kubik. Dengan gas yang ditaruh di ruangan sebesar 1 meter kubik. Maka dia akan selalu memenuhi, baik itu yang berada di ruangan yang besar, volumenya besar, maupun yang kecil. Sehingga kemarin saya mencontohkan, ketika ada teman kalian misalkan ini sudah luring, ya, di kelas buang gas, padahal dia duduknya di pojok belakang. Tapi kenapa yang bagian depan ini juga ikut merasakan baunya? Nah, itu salah satu bukti kalau dia itu memenuhi ruangan, ya. Dan massanya selalu berkembang mengisi seluruh volume ruangan serta dapat dimampatkan. Yang bau yang di ruangan itu saja. Kalau memang ruangannya itu ditutup,
Tapi kalau ruangannya terbuka, ya dia bisa kemana-mana. Nah ini loh. Ya. Itu contoh yang kompresibel, yaitu gas. Termasuk di dalamnya adalah udara, karena udara itu masuk ke dalam golongan gas. Tuh. Yang kedua, berupa cairan. Nah, cairan ini termasuk kategori fluida yang sifatnya itu inkompresibel. Ya. Artinya apa? Dia mempunyai permukaan bebas dan masanya, ingat, masanya akan mengisi ruangan sesuai dengan volumenya. Ya. Sesuai dengan volumenya. Contoh yang paling mudah lagi, ketika di kelas ada teman kalian bawa air mineral untuk minum, ya, terus tumpah. Kebetulan teman kalian itu berada di pojok belakang. Nah, yang di pojok depan atau yang bagian depan ini kan nggak terkena airnya. Nah, ini sebagai bukti bahwasannya dia mempunyai permukaan bebas dan masanya itu akan mengisi ruangan sesuai dengan volumenya. Karena air mineral yang dia bawa cuma satu botol kecil atau mungkin satu gelas itu. Sehingga volumenya ya cukup seberapa itu. Tidak akan meluber apalagi sampai ke pojok atas. Ya. Katakanlah sampai ke plafon, itu tidak mungkin. Kecuali volumenya itu besar, maka dia akan mengisi sesuai dengan volumenya. Makanya di sini dia juga tidak bisa dimampatkan. Contoh air 1 liter, maka tempatnya atau wadahnya ya, itu juga harus memuat 1 liter. Tidak bisa air 1 liter terus kemudian ditaruh di tempat atau di wadah yang mana itu hanya kapasitasnya 0,5 liter. Ditekan gitu, dia nggak akan bisa. Berbeda kasusnya dengan udara atau gas tadi. Dia bisa dimampatkan, bisa ditekan. Ya, itu perbedaan yang mendasar antara gas dengan cairan. Dan itu masuk kategori fluida. Oke, yang selanjutnya yaitu pengenalan fluida dan parameter fisiknya. Nah, dalam kita memahami fluida ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Sehingga di sini contoh saja parameter fluida. Pertama, parameter fluida itu yang harus kita ketahui adalah density-nya atau densitas atau rapat jenisnya. Atau disimbolkan dengan rho. Ya, rho itu berarti density atau densitas. Lah, apa itu densitas? Ukuran, ya, ukuran konsentrasi zat tersebut dan dinyatakan dalam massa persatuan volume. Itu density atau densitas. Jadi konsentrasi zat yang dinyatakan dalam massa per volume. Ingat di sini sudah ada massa per volume. Jadi ketika kita mau mencari berapa rapat jenisnya, itu mudah. Kita tinggal membagi berapa sih massanya itu. Dibagi dengan volumenya, maka akan ketemu density. Dan ini bisa dibolak-balik, misalkan rapat jenisnya diketahui. Masanya diketahui, volumenya belum diketahui, maka bisa dibalik. Gimana caranya? Massa dibagikan dengan rapat jenis, akan ketemu volume. Ya, itu. Bisa dipahami ya, sampai di sini ya? Bisa, Pak. Nah, berarti kalau masanya yang dicari bagaimana? Berarti rho dikalikan dengan volume. Nah, rho itu apa? Rapat jenis. Satuannya apa? Kilogram per meter kubik. Nah, pertanyaan mendasar lagi. Ini harus ingat-ingat fisika kalian. Apa bedanya meter kubik dengan meter persegi?
Apa kira-kira perbedaan meter kubik atau sentimeter kubik dengan meter atau sentimeter persegi? Kalau meter kubik itu pangkat 3, Pak. Meter kubik pangkat 3 lah, yang menandakan dia harus di pangkat 3 itu berarti apa saja variabelnya? Volume. Volume. Atau Nah, volume itu terdiri dari apa? Panjang, Panjang Luas, lebar. Pak. lebar, Kali tinggi. ketinggian. Tinggi. Nah, kalau meter persegi, Panjang Panjang lebar. lebar. nah itu yang harus dipahami dulu, karena apa? Ada yang ternyata anak mesin yang tidak bisa membedakan meter kubik dengan meter persegi. Nah, kalau misalkan begini, kalian menjual tanah, ukurannya apa? Satuannya apa? Meter Meter persegi, Pak. kubik, Pak. Persegi, Pak. Persegi apa kubik? Kubik. Persegi. Persegi. Yang persegi alasannya apa? Panjang volumenya panjang kali lebar. Kalau yang kubik alasannya apa? Karena ada tingginya. Loh, tanah itu apa diukur ketinggiannya? Kedalamannya? Kan tidak tahu. Tidak. Tidak. Ada, Kalau Pak. tanah itu yang diukur cuma panjang kali lebar. Panjang kali lebar berapa? Akan ketemu luasnya. Nah, kalau luas berarti satuannya meter persegi. Tapi kalau kubik, misalkan tandonmu kapasitasnya berapa? Tandon kan misalkan kotak atau berbentuk lingkaran, kan bisa toh. Nah, panjangnya berapa, lebarnya berapa, ketinggiannya berapa, maka akan ketemu dalam satuan meter kubik. Ini yang harus dipahami dulu, biar sama persepsi kita. Sehingga nanti ketika ada katakanlah contoh soal atau soal, ini bisa benar-benar paham. Jangan sampai nanti ada anak mesin ditanya, misalkan luasan tanah, jawabannya meter kubik. Wah, ini apa ya? Bahasa Jawanya itu ngisin-ngisini, ya. Ngisin-ngisini. Ya. Nah, ini massa satuannya kilogram. Lah kalau berat apa satuannya? Newton. Satuannya adalah Newton. Itu kalau berat. Kalau massa kilogram. Lah, yang terakhir volume yang tadi kita bahas adalah meter kubik. Ingat, ini aslinya 3-nya itu di atas M loh ya. Bukan di bawah, bukan sejajar itu. Kayak pangkat gitu loh. Ya. Tuh. Nah, sehingga di sini hubungan antara density atau densitas dengan berat jenis itu bisa disimpulkan dengan gamma seperti ini. Yaitu rho dikalikan G. Kalau tadi kan massa. Kalau ini berat jenis. Kalau ini kan rapat jenis hubungannya dengan massa. Kalau berat jenis berarti dipengaruhi oleh gravitasi G. Nah, satuannya apa? Karena ini berat, maka Newton per meter kubik. Karena berat Newton. Ya. Tapi di sini ada jenisnya, berarti meter kubik. Ingat. Ini rumusnya berat jenis, berarti gamma sama dengan rho kali G. Ya. Sedangkan rapat relatifnya S, itu namanya rapat relatif. Di sini kita harus tahu berapa sih densitas dari zat cair sama berapa densitas dari air. Atau berat jenis zat cair itu berapa sama berat jenis dari air. Karena apa? Sama-sama zat cairnya ini berbeda. Zat cair itu kan macam-macam. Ada apa contohnya? Contohnya apa? Oli. Fluida. Ya pokoknya berkaitan dengan fluida cair. Oli. Minyak. Terus apa lagi? Minyak, Pak.
minyak Air. rem. Raksa. Apalagi? Apa? Raksa. Air raksa. Air raksa yang sering. Apalagi? Kulen, Pak, kulen. Ulen. Dan banyak lagi macamnya. Itu Pak. rapat jenisnya itu berbeda-beda. Ya. Makanya sampai di oli itu ada istilah viskositas. Tahu ya? Tahu, Pak. Nah, untuk mengetahui viskositas itu biasanya untuk membedakan ya, kalau ini sudah jadi, itu ada tulisan SAE. Nah, itu berbeda-beda itu. Rapat jenisnya itu beda-beda. Antara oli motor dengan oli mobil itu kan berbeda. Padahal sama-sama olinya. Tapi berbeda densitasnya. Lah itu dibagi dengan densitas dari air. Ya. Densitas itu apa? Kerapatan. Ya. Tadi. Sehingga di sini kerapatan air pada tekanan standar yaitu 700 mmHg dan temperatur normal yang dipakai acuan adalah 4 derajat Celcius. Kalau dijadikan density atau densitas dikonversi menjadi 1000 kg per meter kubik. Berarti berapa densitinya? Ya 1000. Ini untuk air. Berarti di sini misalkan olinya berapa? Ini misalkan oli atau air raksa. Dibagi dengan 1000. 1000 itu apa? Density dari air. Bisa dipahami ya? Sampai di sini? Bisa, Pak. Nah, Dwi, nanti Dwi. Iya, Pak. Nah, itu harus paham dulu. Nah, contoh di sini lagi. Ya, di sini ada batu. Di sini ada fluida. Ya, sorry. Ada fluida. Oh, ini timbangan ya, ini timbangan, sorry. Ini batu, ini katakanlah apa? Apa namanya ini? Kalau di tempat kalian itu apa namanya ini? Timbangan. Baca timbangan. Ya, timbel atau yang lainnya. Satu 100 gram, satunya 20 gram. Nah, terus kemudian awalnya air itu berada pada 10, 20, 30, 40, 50, 60 ya. 60 mili. Ini untuk membandingkan dulu sih. Terus kemudian dikasih batu sebesar ini. Yang mana batu ini seimbang dengan 120 gram. Berarti kan harus dikonversi ke mili nantinya. Ketika ini ditambahkan berarti dia mempunyai volume toh. Batu ini kan punya volume. Terus dimasukkan ke dalam tabung ini. Nah, akhirnya jadi seperti ini. Ternyata dia berubah menjadi berapa ini? 80 toh. Awalnya 70. 1 2 3 4 Awalnya 60. 6 ya. Berarti dia naik 20 mili. 20 mili. Berarti volume batu ini bisa kalau dibawa ke fluida dia akan bertambah menjadi 20 mililiter. Loh, ini cara menggambarkan. Bisa dimengerti ya? Ini hubungannya tadi loh. Bisa? Nah, oke. Sekarang contoh saja, biar tidak terlalu pusing. Karena ini kita masih di awal-awal. Contoh di sini diketahui 2 meter kubik kayu. Beratnya, ingat berat. Berarti satuannya kilo. 2 meter kubik kayu beratnya 1.400 kilo. Atau sama dengan berapa? 1.400 itu. 1 ton. 1,4 ton. Iya.
1,4 ton, Pak. Ya, 1,4 ton. Jangan bingung, kadang-kadang dosen itu memancing kalian dengan satuan. Antara satuan variabel yang diketahui dengan yang lainnya itu beda-beda. Sehingga harus dikonversi dulu. Ya. Nah, pertanyaannya, berapa massa jenis kayu tersebut? Ingat, berapa massa jenis kayu tersebut? Berarti kita berbicara apa? Berat. Ini loh, kembali ke sini. Massa jenis. Ngerti ya? Ya, Pak. Nah, gampangannya berapa volumenya? Kan gitu toh. Nah, petunjuk massa jenis sama dengan massa dibagi atau densitas massa dibagi dengan volume. Tadi diketahui massanya berapa? 1,4 ton atau 1.400 kilo. Volumenya berapa? Volumenya 2 meter kubik. Ini loh, ya. 2 meter kubik. Nah, massa jenisnya berapa? Berarti 1.400 bagi 2 sama dengan 700 kg per meter kubik. Benar enggak? Contoh yang sederhana ini. Atau 7 kuintal atau 0,7 ton per meter kubik. Kan ditanyakan berapa massa jenis. Itu. Volumenya sudah diketahui 2 meter kubik. Volume. Tapi kan ditanya massa jenis. Berarti massa bagi dengan volume. Itu contoh yang mudah. Ya. Yang selanjutnya diketahui 5 liter lumpur memiliki berat 6 kg. 5 liter lumpur memiliki berat 6 kg. Hitung massa jenis lumpur tersebut dalam satuan kilogram per liter. Kilogram per liter. Padahal tadi massa jenis, massa bagi volume. Diketahui massanya massanya tadi beratnya itu berarti 6 kg. Ya. Karena berat berarti pakai satuan kilogram. Volumenya 5 liter. Berarti massa jenisnya 6 bagi 5, 1,2. Ketemu. Nah, ini kalau satuannya memang yang diminta ini kan sama. Berarti tidak perlu melakukan konversi lagi. Itu. Bisa dipahami ya? Pak, itu mau tanya, Pak. Itu berarti massa jenis itu rumusnya sama dengan rapat jenis. Massa per volume. Massa per volume, benar. Kalau berat jenis, ingat beda ya. Di sini kan massa jenis toh, bukan berat jenis. Kalau berat jenis tadi rumusnya gamma dikalikan rho atau massa jenis dikalikan dengan gravitasi. Itu. Yang P kali G itu apa? Ya, rho kali G bukan P. Rho dengan P beda. Ya, Pak. Nah, rho dikali G itu kalau berat jenis. Di sini kan yang ditanya, tapi kan yang diminta di sini dalam satuan kilogram per liter. Berarti tetap toh. Di sini memiliki berat. Nah, berat dianggap sebagai massanya karena di sini satuannya kilogram. Volumenya 5. Bisa dipahami? Ya, Pak. Oke, lanjut soal ketiga. Ini banyak contoh soalnya biar kita benar-benar paham. Ya. Kita bahas pelan-pelan biar ngerti, baru kita lanjut nanti. Yang ketiga,
diketahui sebuah benda berbentuk kubus padat yang terbuat dari bahan sintetik, memiliki panjang rusuk 10 cm. Ya. Benda tersebut memiliki berat setengah kilogram. Berarti 10 kali 10 kali 10 karena dia memiliki apa? Berbentuk kubus. Ya. 10 cm apa berarti? Kubik harusnya. Ya. Hitung massa jenis benda tersebut. Ingat massa jenis masih berbicara density, densitas, rho. Dalam satuan kilogram per menit, per meter kubik. Nah, tetap massa dibagi dengan volume. Lah volume kubus sisi kali sisi kali sisi. Ingat, makanya satuannya kubik. Dijawab diketahuinya M-nya tadi 0,5. Masanya kilogram satuannya tadi. Ya. Meskipun di sini berat ya, memiliki berat ya. Terus S-nya panjang rusuknya 10 cm. Lah volume kubus harus kita cari dulu. Yang mana volume kubus di sini kalau petunjuknya sisi kali sisi kali sisi berarti 10 kali 10 kali 10. Berarti berapa? 1000 cm kubik. 10 kali 10 100 kali 10 lagi berapa? 1000. Nah, satuannya cm kubik. Sehingga kalau dikonversi ke meter menjadi 0,001. Kan loncat toh dia. Ya, menjadi meter kubik. Sehingga massa jenis gampang diketahuinya. Kalau ini tadi kan satuannya sudah selesai, sudah oke. Karena yang diminta satuan kilogram per meter. Berarti dari senti harus konversi ke meter. Kilo sudah nggak perlu. Sehingga massa jenis 0,5 per 0,001 sama dengan 500 kilogram per meter kubik. Nah itu apanya? Massa jenis dari kubus. Tuh. Bisa dipahami ya sampai di sini? Pak 0,5-nya dari mana, Pak? 0,5 itu kan ini loh, Mas. Lah, benda tersebut memiliki berat setengah kilo. Setengah kilo kan 0,5 toh. Iya, Pak. Paham ya? Iya, Pak. 0,5 kilogram. Mudah dan dia tidak merubah satuan. Ada pertanyaan lain? Pak. Ya, silakan. Berarti kalau misalnya sebuah bendanya berbentuk balok ya kita pakai rumusnya apa? Balok. Rumusnya gitu, balok. Oh iya Pak. Disesuaikan dulu ya untuk mencari volume. Misalnya volume lingkaran. Kan beda lagi. Apa rumusnya lingkaran itu apa? P kali R. Nah, itu harus diketahui dulu. Makanya dulu ketika kalian di SMP kan diharuskan hafalan toh itu. Macam-macam itu kan disuruh hafalan kalau dulu, tapi nggak tahu yang sekarang. Kalau dulu nggak hafal ya diantem penggaris nang guru nih, diantem penghapus. Ya. Rumusnya lingkaran ada dua Pak kayaknya. Pi kali R sama iya, pi R kuadrat sama pi D. Nah, macam-macam. Makanya kan itu kan dipecah-pecah lagi toh. Nah, itu yang harus kalian ketahui, dasar itu dulu. Makanya kalian, saya anggap kalau di sini sudah nggak ada masalah itu karena sudah mahasiswa, apalagi semester 3. Bisa dimengerti ya? Bisa. Oke. Berarti kalian sambil buka-buka lagi pelajaran mulai SMP yang berhubungan dengan satu matematika, yang kedua fisika. Cukup itu sudah jadi modal. Ya, sudah bisa jadi modal.
Ini ada nggak yang dari jurusan IPS waktu SMA? Ada yang jurusan IPS nggak? Ada saya, Pak. Nah, IPS, tapi sudah familiar ya Mas dengan ini ya? Iya, Pak. Nah, Mengingatkan lagi, Pak. nah diingatkan lagi. Karena di IPS juga nggak hanya masalah sejarah, geografi, itu saja kan tidak. Nah. Iya, Pak. Saya lanjut. Di sini disuruh menentukan kalau yang ini soal atau contoh soal yang keempat. Tentukan massa jenis sebuah kubus yang panjang sisinya 5. Jika diketahui massa kubus 250 gram. Ya. Ini kan disuruh, tetap yang disuruh nyari adalah rho-nya, massa jenis, density-nya. M-nya 250, S-nya 5. Berarti V kubus 5 kali 5 kali 5, 5 kali 5, 25 kali 5 25 berarti berapa? 125 cm kubik. Ditanya ini berarti mudah, langsung 250 bagi 125. Tinggal berapa? 2. Jadi massa kubus 2 gram per centimeter kubik. Itu mudah. Ini masih contoh massa jenis ini. Nah, ini juga massa jenis. Ini juga terkait dengan volume. Loh, ini banyak contohnya ini. Nanti bisa kalian sambil pelajari. Karena kalau kita bahas itu terus ya nggak selesai-selesai nanti. Ya, lanjut ya. Ya, Pak, lanjut. Nah, oke. Yang selanjutnya kita harus mengenal parameter fisik fluida yang bernama viskositas. Ya, tadi sedikit saya singgung viskositas ini apa ya? Ukuran yang ada pada cairan, baik itu kekentalan maupun ketahanan. Nah, ketahanan itu juga dipengaruhi oleh kekentalan tadi, ya. Sehingga di sini apa? Viskositas itu didefinisikan merupakan ukuran ketahanan fluida terhadap deformasi atau perubahan bentuk. Paham di sini? Paham nggak maksudnya ini loh? Ketahanan fluida terhadap deformasi atau perubahan bentuk. Contoh saja, oli. Contoh oli ya, pada motor. Pada saat kalian mengisi oli pada mesin kalian, mesin motor kalian, itu kan kental. Kenapa setelah dipakai katakanlah 1 bulan atau sudah mencapai kilometer 2000, kenapa oli tadi itu kok jadi encer? Kenapa kira-kira? Dipengaruhi temperatur sama tekanan. Nah, satu dipengaruhi oleh temperatur. Lah temperatur itu diakibatkan karena apa? Pembakaran. Deformasi yang dialami. Ya, deformasi itu apa? Perubahan bentuk. Perubahan bentuk itu dari apa? Perputaran mesin. Benar nggak? Iya, Pak. Karena oli ini selalu kalau itu gampangannya itu dikocok, ya, dikocok terus sehingga dia jadi encer. Apalagi itu kalau dia dikocok terus karena di situ juga ada logam atau benda yang terbuat dari logam, maka dia akan mengalami perubahan temperatur. Nah, dua hal ini yang menyebabkan terjadinya proses deformasi. Nah, proses deformasi ini mempengaruhi terhadap ketahanan fluida. Dalam hal ini, contohnya tadi adalah oli. Maka olinya bisa saja jadi encer.
Bahkan kalau loh, Pak, kenapa kok bukan hanya encer, kadang itu kok jadi hitam. Nah, kalau hitam itu diakibatkan karena bocornya proses pembakaran atau sisa-sisa pembakaran atau perubahan temperatur tadi, sehingga oli tadi itu akan terbakar. Otomatis kalau terbakar karena perubahan temperatur tadi, oli tadi itu di samping akan berkurang volumenya, juga akan berubah. Samanya dengan orang, ya. Orang awalnya orang ini putih, tapi kalau sering tidak pakai baju di luar kepanasan, dia juga akan hitam. Nah, apalagi ini oli, ya. Bisa dimengerti ya. Sehingga di sini apa? Viskositas itu dipengaruhi oleh temperatur, tekanan kohesi yang diakibatkan atau yang ditimbulkan oleh mesin, dan laju perpindahan momentum molekularnya. Kan jenuh toh kalau kita lihat dari sisi kimianya. Yang awalnya saling mengikat, akhirnya apa? Karena jenuh, dia akan melepas. Sehingga jadi cair. Itu kalau kita lihat dari ion-ion atau molekul yang ada di dalam fluida tadi itu. Ya. Sehingga viskositas atau kekentalan fluida merupakan sifat cairan yang menentukan besarnya. Ingat, sifat cairan yang menentukan besarnya perlawanan terhadap gaya geser. Gaya geser apa? Gaya geser mesin atau engine atau elemen mesin. Ini yang mengakibatkan sehingga dia mengalami perubahan. Ya. Nah, seperti contohnya sebagai bukti dia mengalami perubahan. Kalau kalian lari di air, ya, dengan lari di daratan, lebih berat mana sekarang? Di air. Yang jelas lebih berat di air karena dia mempunyai viskositas yang lebih tinggi ketimbang udara. Padahal viskositas air itu relatif kecil. Makanya air itu tidak bisa dijadikan fluida untuk atau tidak bisa dijadikan pelumas untuk engine. Karena apa? Ketika air tadi digunakan pelumas untuk engine, ini proses deformasinya ini tinggi. Ya. Karena apa? Viskositasnya rendah. Nah, besarnya perlawanan terhadap gaya geser ini bisa dicari dari tau sama dengan mu du per dy. Ya, di mana tau ini tegangan geser. Ya. Mu-nya kekentalan dinamik. Ingat, mu-nya kekentalan dinamik. Ya. Sehingga dalam beberapa masalah mengenai gerak cat air, ingat cat air, kekentalan absolut dihubungkan dengan rapat massa atau rapat jenis dalam bentuk V sama dengan mu per rho. V itu apa? Kekentalan kinematik. Kalau ini kan kekentalan dinamik setelah ada proses pergerakan. Ya, itu yang perlu kita ketahui dulu. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Alhamdulillah. Ini harus paham dulu. Loh, ini loh viskositas fluida beda-beda. Ya, viskositas fluida untuk viskositas beberapa viskositas fluida dapat dilihat di tabel ini. Makanya kalau kalian nanti
seperti di awal kemarin kan saya sudah tunjukkan referensinya banyak dan sudah banyak yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di bukunya, di buku-buku teknik itu rata-rata banyak tabel, banyak pengenalan simbol, istilah-istilah asing. Itu mesti ada. Supaya kita tidak bingung lagi. Nah, kalau di situ belum ada, di mana Pak kita nyarinya? Di kamus teknik. Ada namanya kamus teknik. Istilah-istilah dalam dunia keteknikan itu ada di sana semua. Tuh, jadi coba kalian searching kamus teknik. Atau kalian beli bukunya kamus teknik. Nah, di situ fluida viskositas, di sini ada satuannya. Nah, contoh air dengan temperatur 0 derajat Celcius. Itu berbeda dengan air yang 20 derajat Celcius. Ya. Yang air dengan 100 derajat Celcius. Ini berbeda. Darah manusia juga berbeda. Lo ingat lo ya, orang kedokteran juga mempelajari fluida. Loh, kenapa kok belajar fluida? Karena dalam tubuh kita ini juga banyak fluida. Sehingga kapan harusnya darah itu kekentalannya sekian. Kan kita juga sering mendengar istilahnya orang darahnya kental. Sehingga mengakibatkan sampai pembuluh darahnya pecah. Pernah dengar toh istilah seperti itu? Nah, orang kedokteran juga belajar fluida, tapi terkhusus hanya pada organ-organ di dalam tubuh, baik itu manusia atau hewan, dokter hewan. Ya, udara, CO2, gliserin, nah, banyak sekali macamnya fluida. Contoh tadi apa? Oli motor, oli mobil, oli saja banyak toh macamnya. Ada oli gardan, ada oli mesin. Oli samping. Macam-macam. Ya. Nih, kalau di samping kan biasanya kalau dulu dipakai untuk motor dua tak. Nah, penjelasannya ini. Dari tabel itu kita bisa mengamati bahwasannya air, udara, alkohol ini mempunyai koefisien yang kecil kalau dibandingkan dengan gliserin yang nilainya tinggi. Ya. Ini. Nah, diawali dari data itu tadi sehingga dalam perhitungan sering diabaikan. Ya, karena apa? Kecil. Nah, sehingga kalau kita melihat data-data dari eksperimen yang kita peroleh bahwasanya koefisien viskositas itu tergantung salah satunya dari suhu atau perubahan temperatur. Nah, hampir semua fluida atau kebanyakan fluida makin tinggi suhunya, ya, maka makin rendah koefisien viskositasnya. Maka tadi penjelasan saya, kenapa oli kalau baru dimasukkan itu kental, tapi kalau pada saat pergantian oli yang lama ini kok jadi encer. Ya. Nah, itu berdasarkan beberapa eksperimen, percobaan yang telah dilakukan. Karena apa? Dia mengalami perubahan suhu, temperatur. Sehingga mengakibatkan koefisien viskositasnya juga jadi semakin menurun. Ini. Sehingga bisa disimpulkan pada saat musim dingin, oli mesin menjadi kental. Malah kadang-kadang susah untuk menghidupkan mesin. Karena apa? Nah, itu merupakan efek dari viskositas yang dialami oli. Nah, ini juga perlu kita ketahui, ya, terutama yang pakai motor. Ya.
kalau pagi hari oli itu kan masih posisi kental, ya, atau paling enggak masih berada di bawah, sehingga jangan langsung pakai double starter, pakai lap trap. Meskipun kunci kontak belum di on kan, kalian trap ya 2 atau 3 kali. Setelah itu diamkan sebentar biar olinya itu merata. Baru pakai double starter, ini akan langsung on. Karena apa? Olinya sudah rata, sudah sempurna. Apalagi kalau motor sudah nggak dipakai lama, nggak pernah dipanasin. Nah, itu silakan di trap dulu. Itu salah satu cara melakukan maintenance. Supaya apa? Elemen-elemen yang ada di dalam mesin ini juga tidak cepat rusak, tidak cepat aus. Ini. Oke. Yang ketiga terkait dengan parameter fisik dari fluida yaitu kompresibilitas atau kemampatan. Apa itu kemampatan? Perubahan atau pengecilan volume akibat adanya perubahan atau penambahan tekanan yang ditujukan oleh perbandingan antara perubahan tekanan dan perubahan volume terhadap volume awal. Ingat, kompresibilitas atau kemampatan merupakan perubahan, bisa jadi pengecilan volume. Karena apa? Karena adanya perubahan atau penambahan tekanan, sehingga volumenya jadi semakin kecil. Nah, indikatornya dari mana? Ini ditunjukkan oleh perbandingan antara perubahan tekanan dan perubahan volume. Itu. Dengan apa? Volume yang awal tentunya. Contoh tadi, awal masukkan oli itu katakanlah 1 liter. Ternyata ketika saya dikeluarkan oli yang sudah dipakai sejauh 2000 kilo misalkan, itu kok berkurang olinya, ya. Nah, itu salah satunya kompresibilitas sudah dia mengalami kompresibilitas atau perubahan pengecilan karena adanya perubahan tekanan. Oli tadi kan mengalami tekanan terus, maka dia akan mengalami perubahan volume juga. Nah, ini yang dikatakan dengan istilah modulus elastisitas. Ya. Atau kalau dalam dunia material teknik itu modulus Young. Ya. Dengan rumus K sama dengan min dP per dV per V, atau ini dalam satuan K ya. K itu dalam satuan Newton per meter persegi, atau K rumus jadinya sama dengan 2,18 kali 10 pangkat 9 plus 6,7 P. Ya. 6,7 P. Itu untuk mencari apa? Mencari modulus elastisitasnya. Ya. Ini. Nah, kompresibilitas ini lebih rigid lagi. Kemampuan granul. Ya. Granul, istilah granul ini juga ada di dalam ilmu kimia. Itu ikatan ya. Untuk tetap kompak dengan adanya tekanan. Ya. Sehingga tadi saya mengatakan kadang ion itu melepas, ada yang mengikat. Nah, ini sehingga terjadi apa? Perubahan kemampuan granul untuk tetap kompak dengan adanya tekanan, meskipun dengan perubahan tekanan. Tapi kan tidak langsung, tidak ekstrim perubahannya. Tapi pelan-pelan diakibatkan yaitu tadi perubahan
temperatur salah satunya, suhu. Nah, rasio Osner ini dapat dihubungkan dengan kerapatan. Nah, apa itu rasio Osner? Kerapatan serbu atau porositas. Nah, di sini dinyatakan dalam persen atau perbandingan antar volume dengan volume total dari suatu serbu. Ya. Ya, ini sudah bicara sebenarnya kita nggak terlalu ke dalam sini. Ini kimia sudah. Nah, sebetulnya untuk serbu yang mempunyai partikel yang sama dan berbentuk bulat. Ini kerapatannya berkisar antara 37 sampai 40. Dengan berbentuk kubus memiliki harga 46%. Itu terkait dengan granul atau kompresibilitas, perubahan kompresibilitas. Tuh. Contoh di sini 100 gram massa granul. 100 gram massa granul dimasukkan dalam gelas ukur 100 ml. Ya. Lalu diukur volumenya atau V1. Massa dalam gelas ukur diketuk-ketuk. Ingat, diketuk-ketuk selama 500 kali secara manual. Dari ketinggian 2,5 cm sampai dengan volume tetap, ya, atau V2. Kan tidak turun semua toh, tapi dengan diketuk-ketuk itu akan turun. Nah, ternyata di situ berat jenisnya atau BJ-nya, BJ bulk, ya, dan berat jenis atau BJ mampat dihitung dengan persamaan ini. Jadi BJ bulk sama dengan M per V1. Dan BJ mampat sama dengan M per V2. Ya, ingat ini dulu. Nah, kompresibilitas dihitung dengan persamaan persen kompresibilitas sama dengan BJ mampat dikurangi BJ bulk dikali 100% dibagi dengan BJ mampat. Ya. Nah, sekarang ini BJ bulk itu apa? Berat jenis granul, ya, yang belum dimampatkan sebelum diketuk. Nah, BJ mampat ini berat jenis granul yang sudah dimampatkan. Nah, ini harus dipahami dulu. Contoh kalian menuangkan fluida ke dalam gelas ukur. Dia kan masih ada di dinding-dindingnya, kan masih ada sekitarnya itu. Nah, artinya belum mampat semua. Itu berarti BJ bulk. Tapi ke BJ mampat ini sudah turun. Nah, lambat tidaknya turunnya tadi granul tadi itu dikarenakan viskositas. Semakin tinggi viskositasnya maka semakin lambat. Karena apa? Tujuan viskositas tinggi itu supaya proses deformasi yang dialami ini semakin rendah. Itu tujuannya. Sehingga kriteria kompresibilitas ini dapat dilihat dengan tabel ini, yaitu kriteria kompresibilitas tabel dari ini, ya. Sumbernya F1 volume 14, ya, 95. Persentase kompresibilitas 5 sampai dengan 12 ini berarti masih masuk kategori istimewa. Ya. 12 sampai dengan 16 ini baik. 16 sampai dengan 21 sedang. 23 sampai 35 kurang baik, 33 sampai 38 sangat buruk. Nah, kurang dari 40, lebih dari 40, sorry, ini sangat buruk. Artinya apa? Ini menandakan bahwasanya cairan atau granul yang ada di dalamnya ini semakin rendah. Maka ini mengakibatkan proses deformasi semakin tinggi. Kompresibilitasnya semakin rendah. Kompresibilitas semakin tinggi, maka deformasi semakin kebalik, ya. Kompresibilitas tinggi, maka deformasinya juga tinggi.
Tapi kalau kompresibilitas rendah, maka deformasinya juga rendah. Tapi kalau kompresibilitas tinggi, maka viskositasnya jadi besar. Ini terkait dengan parameter fisik dari fluida. Ada pertanyaan? Kita sebelum ke sini nanti saya ada slide lagi sebelum ini. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Itu contoh-contoh, ya, itu materi kedua dari fluida beserta contoh dan penyelesaiannya tadi. Saya harap pelan-pelan kita bahas dan kalian benar-benar paham, mengikuti dan bisa menganalisa. Ya, oh ternyata begini toh. Sehingga kita bisa membuktikan yang ada di sekitar kita itu. Oh, ternyata ilmunya begini, teorinya begini. Itu sehingga ketika kita menganalisa itu tidak ngawur jadinya. Itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Nah, untuk materi seperti kemarin akan saya bagikan lewat link kemarin. Saya tidak akan share materi di grup WA. Itu. Supaya kita terbiasa dengan model-model seperti itu karena kita sekarang ini kan sudah menghadapi era 5.0. Kita berada kita berada di era 4.0. Ya. Tapi kita menghadapi era 5.0. Loh, ini harus sudah familiar kita dengan hal-hal yang semacam ini. Jangan jangan asing dengan istilah-istilah seperti itu. Seperti halnya sekarang dunia otomotif juga semakin maju. Jadi kalian pemikirannya jangan mundur. Tapi tetap kuasai dasar-dasarnya. Nah, kalau kita nggak tahu dasarnya, ya akan tergilas kita nanti. Ya, itu. Ada pertanyaan? Duwe iki ndirek, anakku duwe iki ndirek. Iya, Pak. Oh, oke, duwe. Yes. Ini saya screenshot satu-satu nih, Peranis. Ini untuk bukti di absensi juga nanti. Ya. Oh, bilang di screenshot satu-satu baru di-on-kan kameranya. Oh, belingan iki Miftahul Afif iki. Ya. Oh, Tidak, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin untuk pertemuan kedua saya cukupkan sampai di sini ya. Oke, Pak. Ingat tetap jangan lengah meskipun kalian yang dari luar Malang sudah berada di Malang, tetap jaga kesehatan, jangan lengah, jangan sembrono. Kesehatan untuk kalian sendiri dan keluarga serta lingkungan kalian, ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Sehat. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan kedua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya. Makasih Pak.